Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini jumpa lagi ya, tentunya masih bersama Wiwi Sugiyarti. Ngapak waten, orang ngapak, orang kepenak. Guys, jadi ini hari ini saya itu mau persiapan masak ya, karena kan udah jam 3 sore ya. Jadi saya tuh mau masak gitu. Dan masaknya itu apa aja ya guys. Saya hari ini tuh masak, kalian tahu ini, masak toyaca ya, atau konek nang Indonesia toge. Nah nek gue kan nek nang daerahku ke camba ya guys, tapi camba di sini sama di Indonesia tuh beda ya guys ya. Kalau camba itu kan dari Lito mungkin ya, kalau ini ya dari Lito tapi nggak tahu produknya apa, bisa panjang-panjang kayak gini nih ya, panjang-panjang. Ini enak banget guys. Wi paling suka ini ya, sayur ini tuh Wi paling suka. Jadi hari ini Wi tuh mau masak sayur toge sama jamur ya, jamur, dan satu lagi ya, kalian pasti tahu ini apa, godong muntul guys. Ya kalau di rumah Wi itu namanya godong muntul atau telo godong muntul atau telo lah ya, kalau di bahasa Indonesia kalau nggak salah telo ya. Kalau di rumah Wi godong muntul ya. Ini adalah makanan khas orang Taiwan ya guys ya. Jadi orang Taiwan itu suka banget dengan ini ya, godong telo ya. Padahal sih kalau di Indonesia sih nggak dimakan ya guys ya. Tapi ini enak loh, dimasak itu enak banget ya. Jadi ini sebelum Wiwi apa namanya, ini tuh harus dibuangin buntutnya ya. Karena kan buntutnya itu nggak dimakan, jadi kayak kotor ya, nanti dibuang terus nanti dicuci terus baru dimasak. Dan ini masaknya tuh simple banget. Kalau saya masak sih nggak pakai apa-apa, cuma pakai daun kucai ya, daun kucai doang nih, sama daun kucai sama garam, udah kayak gitu aja. Simple ya sebenarnya masakan orang sini guys. Jadi saya nyambi beri toge ya guys ya. Jadi guys, hari ini tuh saya tuh mau bahas apa namanya, pengalaman saya itu menjadi seorang TKW ya. TKW yang entah saya waktu di Singapura atau di Taiwan sendiri ya guys ya. Jadi dulu tuh saya tuh di Singapura menjadi TKW tuh baru umur 16 tahun ya guys ya. Adalah ya di video saya yang waktu dulu saya udah perkenalkan diri ya, kalau saya menjadi TKW itu umur 16 tahun ya. Kalau kalian bertanya apakah saya malu menjadi seorang TKW, jujur ya, kalau saya sendiri itu nggak malu guys, karena kan kerjaan halal gitu ya. Dan satu-satunya kerjaan yang harus aku lakukan ya hanya menjadi seorang TKW gitu ya. Karena saya tuh dulu pendidikan saya tuh rendah guys. Saya itu cuma lulusan SMP ya. Jadi saya cuma lulusan SMP, dan setelah saya lulusan nggak langsung terjun kok jadi TKW luar negeri tuh enggak. Jadi saya itu lulusan tahun 2019 maksud saya tahun 2009. Jadi saya lulus kan tahun 2009. Nah setelah saya lulus kan orang tua saya tuh bilang mau lanjut atau enggak gitu kan. Terus papa saya mengusahakan dan mama saya kalau misalnya mau lanjut nggak apa-apa lanjut gitu kan. Terus tapi nanti kamu jangan iri sama temen kamu, kalau misal di SMA kan nanti kan pada bawa motor, kamu naik sepeda nggak apa-apa kan. Ya nggak apa-apa, yang penting kan aku sekolah. Dulu aku niatnya seperti itu guys, tapi karena aku juga mikirnya tuh ke depan gak ke belakang gitu ya. Jadi aku mikirnya ke depan gitu, nanti saya takut terbebani orang tua saya gitu ya kalau saya sekolah lagi gitu. Dan saya memutuskan untuk berhenti. Setelah saya lulusan SMP di tahun 2009 ya, saya tuh kerja ya, kerja dari tukang kue, kerja jadi sales, itu saya pernah guys, semuanya saya pernah. Karena saya dari kecil ya guys, itu saya sudah mandiri lah ya.
ibaratnya mau berangkat sekolah aja juga nyuci pakaian orang tua, dari nyuci pakaian mama papa seember ya, ember gede ya guys, ember yang hitam itu yang gede itu pasti saya setiap harinya seperti itu nyuci bajunya ya, karena saya sudah mandiri dari SMP ya, saya sudah mandiri karena saya ingin menjadi contoh untuk adik saya waktu itu guys. Jadi seperti itu. Nah jadi awal mulanya itu saya tuh nggak langsung terjun dari TKW, enggak. Jadi saya kerja dulu di Indonesia lah ya, di daerah Cilacap gitu ya, menjadi tukang kue lah, tukang sales itu saya pernah. Ini saya nggak ngarang cerita sama sekali ya, itu saya pernah guys ya. Di Magelang saya itu jadi sales ya, sales marketing ya. Saya itu dulu pernah gitu, dan bayarannya itu 1 bulan 300.000, saya pernah itu dulu. Dan karena uangnya juga nggak kumpul ya waktu tahun 2009, jadi saya pulang itu saya tahu di tahun 2010 ya, kalau nggak salah tuh ya pertengahan Maret gitu ya, pertengahan Maret tuh saya pulang dari Magelang terus menuju ke Cilacap. Dan itu pun saya nggak bawa uang gitu ya, nggak bawa uang sama sekali. Nah karena saya nggak bawa uang sama sekali ya, otomatis saya nggak kasih orang tua uang gitu ya guys. Dan ada salah satu teman kakek saya ya yang menjadi sponsor TKW luar negeri gitu kan. Jadi saya daftar, dan sebenarnya sih nggak boleh karena kan umur saya waktu itu kan baru 16 ya, 16 tahun ya, 16 tahun kan, jadi nggak boleh gitu kan, nggak boleh pergi ke luar negeri gitu kan, harus menunggu ya minimal 21 tahun lah atau 23 tahun gitu kan. Tapi karena saya benar-benar bismillah gitu ya, dan akhirnya saya nggak tahu kalau data saya itu dipalsukan sama sponsor saya dulu ya, jadi semuanya dipalsukan gitu ya. Jadi saya berangkat karena saya niatnya bekerja gitu, bismillah gitu, mudah-mudahan ini adalah jalan rezeki saya menjadi seorang TKW gitu. Nah pas pertama datang ke Singapura itu kan saya nggak bisa bahasa ya, wong desa lah ya guys, saya nggak bisa bahasa sama sekali, tuh nggak bisa gitu ya, apalagi bahasa Inggris ya waktu dulu kan hanya bisa yes no gitu ya, orang desa kan nggak tahu ngomong kayak gitu ya guys. Nah jadi awalnya kayak gitu cerita saya tuh menjadi TKW itu sebenarnya panjang, tapi kan saya buat simple aja gitu ya guys. Ini saya nyambi guys, topinya banyak banget. Oke, dan nanti tuh ketelok daun muntul. Nah iya, jadi seperti itu. Jadi saya sih sebenarnya mau kerja jadi apa aja tuh saya nggak masalah gitu, yang penting kan halal gitu ya guys. Nah kalau ditanya suka duka menjadi seorang TKW itu siapa gitu ya, menjadi seorang TKW itu kalau menurut saya pribadi ya guys ya, itu sebuah tantangan ya, tantangan dalam hidup ya. Karena apa? Karena kita jauh dari keluarga, sudah beda negara dan lain-lainnya, itu yang membuat kita tuh harus bertahan gitu kan. Jadi seperti itu, makanya saya nggak tahu gitu ya kenapa saya jadi TKW lagi di Taiwan ya, karena ya memang tuntutan ekonomi juga sih ya guys ya, bukan saya tuh mencari yang lebih, enggak, karena kan saya itu anak kedua dari 4 bersaudara ya. Jadi saya mempunyai kakak perempuan ya, tapi kan dia udah menikah, udah mempunyai tanggungan sendiri. Jadi saya masih punya adik 2 yang harus ibaratnya ya, bukan harus saya nafkahi, enggak, masih ibaratnya orang tua saya nafkahi, cuma kan saya bantu gitu kan, setidaknya membantu beban orang tua kan itu lebih baik daripada saya yang menjadi beban orang tua saya gitu kan. Saya berpikirnya tuh seperti itu guys. Jadi saya menjadi TKW lagi dari tahun 2010 sampai sekarang, mungkin ya udah tahun ini sudah menginjak 10 tahun ya saya menjadi TKW gitu kan. Ya bukan mencari yang lebih atau kepengen yang ini itu, enggak guys, karena prinsip saya menjadi seorang TKW itu ingin membahagiakan orang tua saya gitu kan, ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya dan adik-adik saya gitu kan. Walaupun
pendidikan saya rendah, cuma lulusan SMP, tapi saya tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, walaupun saya orang bodoh gitu ya, dan nggak mau gitu ya, nggak mau hanya diam dan membebani orang tua tuh saya nggak mau. Prinsip saya nggak kayak gitu guys. Jadi seperti itu. Jadi saya berjuang tuh untuk keluarga saya di sini gitu kan, karena saya berpikir uang itu nggak masalah buat saya, yang penting bisa melihat atau mendengar suara mama, suara papa, adik-adik bahagia tuh hati saya tuh udah senang gitu guys. Jadi nggak berpikir harus gimana gitu kan. Mengasihi orang tua saya ngasih, menyimpan juga saya simpan gitu kan. Jadi nggak semuanya saya pegang sendiri, nggak. Karena gini loh guys, prinsip saya ya, yang kita kasih ke orang tua kita itu nggak bisa membeli jasa-jasa beliau itu kepada kita gitu ya, dari kita di dalam kandungan sampai sekarang gitu ya, menjadi sampai sekarang ini, itu kan berkat orang tua. Nggak mungkin kita bisa berdiri sendiri ya toh, seperti itu guys. Jadi banyak sih cerita yang pengalaman saya pahit dan manisnya menjadi TKW, tapi saya nggak mau ceritakan semuanya ya, karena hanya saya aja yang tahu gitu ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Maaf ya guys, ngomongnya agak medok, soalnya kan orang Cilacap gitu ya. Orang Cilacap pasti kalian tahu kan, ngapakan gitu, orang ngapak ya orang kepenak. Nah oke guys, jadi cukup sekian aja lah ya ceritanya ya. Ini Wi juga lagi nyambi meritilit oke, jadi takut nanti kesiangan, kesorean maksudnya, udah jam 3, nanti kan jam 4 saya tuh mijet nenek sampai jam 5, mijet kaki nenek, so jadi agak capek gitu guys. Oke guys, cukup sekian aja, semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa ya untuk selalu tersenyum dan selalu bahagia ya guys ya. Oke, salam BMI Taiwan, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.